Sering dengarkan, kalau China itu maju karena produknya murah atau karena penduduknya kerja super keras. Ya, itu ada benarnya. Tapi, ada rahasia yang lebih dalam dari itu. Sesuatu yang jarang banget diomongin. Rahasianya bukan soal kerja banting tulang dari pagi sampai malam, tapi soal cara berpikir mereka. Ini bukan soal hoki, apalagi cara instan. Ini soal pola pikir yang konsisten dan teruji selama ribuan tahun. Nah, hari ini kita akan bongkar 5 cara sukses ala China yang mungkin bisa mengubah cara pandang kita semua. Pertama, fokus jangka panjang, bukan cepat kaya. Ini kunci utamanya. Di budaya China, jadi kaya mendadak itu dianggap bonus, bukan tujuan. Tujuan yang sebenarnya adalah bertahan lama. Itulah kenapa banyak bisnis mereka dimulai dengan keuntungan yang tipis, bahkan sangat kecil di awal. Mereka tidak panik, mereka mikir, nggak apa-apa untungnya sedikit, yang penting bisnisnya hidup dan bisa jalan terus. Logikanya sederhana, bisnis yang bisa bertahan puluhan tahun, pada akhirnya akan jadi besar. Ilmu ekonomi juga membuktikan, konsistensi jangka panjang itu selalu mengalahkan spekulasi yang cuma ngejar untung cepat. Sabar itu emas. Kedua, gengsi itu ditaruh paling belakang. Ini nih, penyakit banyak orang. Banyak yang gagal bukan karena nggak pintar atau nggak punya modal, tapi karena malu. Malu kalau harus mulai dari kecil, malu kelihatan susah. Di China, mentalitas ini dibuang jauh-jauh. Jualan di pinggir jalan sambil nunggu jadi pengusaha besar. Biasa, gagal bisnis terus bangkrut. Itu bagian dari proses belajar. Yang paling penting buat mereka adalah uang terus berputar dan skill terus bertambah. Gengsi itu mahal, teman-teman. Terlalu mikirin apa kata orang seringkali justru jadi tembok penghalang terbesar menuju sukses. Lepaskan gengsi, fokus pada proses. Ketiga, meniru dulu, baru berinovasi. Nah, ini yang sering disalahpahami. Budaya barat sering bilang, be original, jadilah yang pertama. Tapi di China, filosofinya beda, pelajari dulu apa yang sudah terbukti berhasil. Mereka nggak malu untuk meniru produk atau model bisnis yang sudah sukses. Tapi, mereka nggak berhenti di situ. Mereka tiru, mereka pelajari sampai ke akarnya, mereka cari celah untuk memperbaikinya, lalu mereka buat dalam skala yang jauh lebih besar. Faktanya, belajar dari yang sudah ada itu jauh lebih efisien. Inovasi tanpa dasar yang kuat seringkali berakhir dengan kegagalan yang mahal. Ini bukan soal curang, ini soal efisiensi dan strategi pintar. Keempat, keluarga dan jaringan adalah aset terpenting. Di budaya kita, silaturahmi itu penting. Di China, ini dibawa ke level yang lebih serius. Hubungan, atau yang mereka sebut guangxi, itu bukan sekadar basa-basi. Keluarga, teman sekolah, sampai relasi bisnis, semuanya dipelihara dengan sangat baik untuk jangka panjang. Tujuannya bukan cuma untuk minta tolong saat butuh, tapi untuk membangun fondasi yang saling menguatkan. Ibaratnya, mereka membangun jaring laba-laba yang kuat, di mana setiap benang saling terhubung dan menopang. Penelitian sosial pun membuktikan, punya akses ke jaringan yang kuat seringkali lebih berpengaruh daripada cuma punya skill individu. Jadi, jangan pernah remehkan kekuatan koneksi. Terakhir, yang kelima, tahan banting dan terbiasa dengan kesulitan. Sejarah bangsa China itu penuh dengan perang, kelaparan, dan penderitaan. Pengalaman pahit selama ribuan tahun ini membentuk mental baja yang luar biasa. Gagal, ya coba lagi. Rugi, evaluasi, cari tahu salahnya di mana. Dijatuhkan pesaing, bangun lagi pelan-pelan dari bawah. Mereka tidak meromantisasi kegagalan, tapi mereka juga tidak drama saat menghadapinya. Bagi mereka, hidup itu memang sudah sewajarnya berat, ya sudah, dijalani saja. Mentalitas inilah yang membuat mereka tidak mudah menyerah. Jadi, kesimpulannya, sukses ala China itu bukan soal kita harus jadi seperti mereka. Bukan. Tapi kita bisa belajar dari pola pikirnya. Belajar untuk sabar dan berpikir jangka panjang. Belajar untuk membuang gengsi yang tidak perlu. Belajar dari apa yang sudah terbukti berhasil. Belajar membangun relasi yang tulus. Dan yang terpenting, belajar untuk tahan banting saat ditempa masalah. Karena pada akhirnya, di dunia nyata yang penuh persaingan ini, bukan yang tercepat yang menang, tapi yang paling lama bertahan. Semoga 5 poin ini bisa memberikan inspirasi baru buat kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.